wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, terima kasih ya. Ini kita semua berkumpul di sini ngobrol santai bersama saya Dinda Kirana di podcast kita. Dan di sini kita membawakan tema tentang bersama Paskibraka Jepara 2025 menyongsong generasi muda berkarakter. Bu Yulia ini adalah pembimbing dan pendamping para paskibra. Ya. Ini ada Letisa juga, pembawa baki ya Letisa ya. Kemudian ada Dennis, ini pengerek bendera. Kemudian ada Nihat juga, pengerek bendera juga. Dan kita nggak bisa mendatangkan 30 paskibra dan datang ke sini ya Bu. Iya, karena memang ini perwakilan saja sebagai pasukan inti. Dan alhamdulillah berkenan untuk hadir di sini. Kami pengen tahu dari Ibu Yulia selaku pendamping mereka para paskibra Kabupaten Jepara ini tahun 2025 ketika mulai seleksi, kemudian mereka mulai latihan, kemudian Ibu Yulia melakukan pendampingan sekian hari dari mulai awal Agustus sampai 18 Agustus ini. Tentunya banyak sekali hal-hal yang mungkin bisa Ibu Yulia sampaikan kepada kita semua sebagai seorang pendamping. Ini ada kejadian apa saja gitu Bu? Mungkin mereka bandel atau mungkin mereka begitu manja sama Ibu atau seperti apa? Silakan Ibu. Iya, terima kasih Mbak Dinda. Tentu saja dari kebersamaan kita, kita ketemu mereka mulai dari awal, mulai dari Februari sampai Mei itu kita melaksanakan seleksi. Setelah seleksi, mereka terseleksi lolos, kemudian kita ada pemusatan diklat mulai awal Agustus sampai tanggal 18 Agustus. Otomatis dengan rentang waktu yang 18 hari kita bersama itu ada banyak kesan-kesan yang mendalam bagi saya pribadi, karena saya memang yang mendampingi mereka. Biasanya mereka kalau manggil saya itu ibu, saya itu ibunya. Biasanya saya tanya, sehat enggak? Yang pertama gitu, sehat enggak? Sehat Bu. Biasanya makannya gimana? Ada kurangnya gimana? Itu biasanya kita pantau, misalnya ada makannya terlalu pedas Bu, gitu biasanya saya langsung telepon dari catering, besok jangan pedas-pedas gitu. Jiwa emak-emaknya gitu. Dan saya melihat sikap-sikap mereka itu dari awal mereka masuk karantina, mereka masuk diklat sampai mereka keluar dari karantina itu tanggal 18 Agustus itu kita melihat itu ada progres yang bagus. Kedisiplinan mereka bertambah, attitude mereka juga lebih baik lagi dalam bersikap mereka. Lebih sopan, bertutur kata juga mereka lebih bagus. Juga dalam yang utama itu kedisiplinan. Karena kita tahu Gen Z itu ya. Gen Z itu kan berbeda. Iya, betul. Mereka dengan zaman kita ya. Kedisiplinan itu yang mereka memang harus punya. Lah itulah yang begitu keluar itu yang kita harapkan, memang kedisiplinan mereka akan berlanjut. Jangan sampai berhenti pada saat mereka selesai karantina. Ini pengajaran kedisiplinan. Dan juga attitude mereka juga harus. Dan saya masih ingat yang kejadian yang tidak terlupakan itu pada saat kita latihan, ada tantangan lapangan yang memang karena lapangannya di alun-alun 2 itu kondisinya berbeda dengan alun-alun 1. Kita ada kondisi-kondisi, ada yang semula agak berlubang itu kan kita uruk. Malamnya hujan, besoknya mereka latihan. Jadi yang diuruk tanah, terus kena hujan, itu semacam kayak ada kolam lumpur. Pada saat itu mereka harus latihan, dan mereka, saya salut, mereka tetap latihan dengan fokus meskipun bergelut dengan lumpur. Baju mereka, sepatu mereka itu penuh dengan lumpur. Mereka sampai latihannya durasinya beberapa kali latihan Letisa ya. Itu mereka tetap fokus, bagus. Dan juga momen yang paling mengharukan pada saat mereka selesai melaksanakan tugas pada saat penurunan bendera. Begitu penurunan bendera selesai, begitu kan tugas mereka selesai juga. Plong gitu. Jadi mereka bisa melaksanakan tugas dengan baik, plong. Itu pada saat itu kita merasa kita merinding, kita pengen menangis, kita berpelukan dengan mereka pada saat setelah setelah kita istilahnya kerja keras kita, betul, semua terbayarkan pada saat itu. Demikian Mbak Dinda.
Dan itu Ibu semua melihat dari awal sampai akhir latihan, menyaksikan semuanya. Iya. Gimana ketika para pemangku kebijakan pemerintah Kabupaten Jepara melihat para paskibra yang keren-keren ini, Bu? Kesan-kesan mungkin dari Bapak Bupati, dari Bapak Wakil Bupati, seperti apa responnya? Alhamdulillah, Ya. untuk tahun ini respon dari kita coba melobi kepada Forkopimda. Yang beliau-beliau yang memang bisa meluangkan waktu kepada anak-anak, kita bawa kepada beliau, dan kita bawa juga menyesuaikan jawatan beliau. Monggo, kalau misalnya seperti kemarin kita menghadap Bapak Dandim, itu kita monggo kita sowan kepada beliau, waktunya kapan kita menyesuaikan. Akhirnya kita dikabari bisa sowan kepada beliau, dan itu motivasi Bapak Dandim luar biasa. Mereka mendapatkan pelajaran, juga mendapatkan bimbingan, iya. Dan yang penting itu semangat motivasi dari beliau kepada anak-anak. Dan juga anak-anak kemarin saya ajak ke ketua dewan juga responnya sangat bagus sekali. Juga mereka mendapatkan bimbingan arahan, dan juga alhamdulillah dari segi materi juga ada bantuan dari beliau. Dari Bapak Bupati sendiri, saya sangat berterima sekali karena Bapak Bupati begitu perhatiannya kepada kami, kepada anak-anak. Kadang-kadang telepon kurang apa. Tadi saya habis sebelum masuk sini kita ditelepon, anak-anak dapat apa? Iya, selalu memantau dan memperhatikan ya. Anak-anak dapat apa setelah mereka keluar dari karantina. Mudah-mudahan apresiasi beliau akan menambah semangat dari anak-anak ini, anak-anak dari Paskibraka untuk terus menggembleng diri mereka menuju cita-citanya. Nah, demikian. Baik Bu Yulia, nanti kami akan bertanya kembali, tapi sebelumnya saya mau ke Letisa terlebih dahulu, pembawa bendera ini ya Letisa ya. Kak. Baik, Letisa, seperti apa pengalamannya ketika terpilih seleksi, dan saat seleksi itu gemblengan apa saja yang kemudian diberikan sehingga Letisa ini bisa ikut latihan rutin? Itu pasti ada tahapan-tahapannya, bisa disampaikan ke kita semua seperti apa Letisa? Tentunya awalnya nggak nyangka Kak kalau bisa terpilih menjadi pembawa bagi. Awalnya itu ya kita latihan seperti biasa, memaksimalkan latihan dengan baik. Nah, kita kan di dalam latihan itu berkompetensi dengan baik. Jadi kita itu harus memaksimalkan latihan itu yang benar-benar sungguh-sungguh, harus tetap fokus, tetap menjaga kesehatan agar bisa mengikuti latihan dengan rutin. Ya, pokoknya intinya selalu menjaga kesehatan supaya Kak bisa ikut latihan dengan rutin, dan Letisa selalu mengikuti ya, tidak ada kendala apapun ya di situ ya. Dan di sini kita juga pengen tahu Letisa, ketika Letisa awal-awal ikut seleksi, mungkin ada sejarah kronologisnya sehingga kemudian ikut seleksi. Dalam seleksi itu apa saja yang diberikan, pelajaran-pelajaran apa sehingga lolos begitu Letisa? Seperti apa, bisa disampaikan? Iya, awal-awal itu saya memang sudah ada niat Kak. Kalau dari dulu itu sudah ada niat. Dulu kan saya ikut Paskibra kecamatan. Nah, dari situ saya diberikan pelajaran, sudah ada pengalaman. Nah, habis itu saya diarahkan untuk mengikuti seleksi di kabupaten. Sekolahannya di mana Letisa? Di Man 1 Jepara. Man 1 Jepara. Kemudian dari Man 1 Jepara mengirimkan. Iya, mengirimkan. Nah, dari tingkat sekolah itu kita diseleksi dulu tinggi badan dan berat badan. Nah, jika sudah masuk kriteria bisa dikirimkan ke kabupaten. Nah, di situ saya memotivasi diri saya sendiri agar bersungguh-sungguh mengikuti seleksi. Nah, akhirnya alhamdulillahnya saya bisa keterima dan lolos. Tentunya sangat senang dan bangga Kak. Mungkin bisa disampaikan Letisa, ketika lolos, ditentukan lolos, tahapan-tahapannya tadi. Ada ujian ini, ada tes ini gitu loh. Iya, seperti apa? Kita yang pertama seleksinya, yang pertama ada seleksi administrasi. Jadi kita pertama-tama mendaftar melalui link BPIP. Di situ kita mengisi berkas, data-data seperti surat keterangan kesehatan, surat kepala sekolah, dan surat perizinan orang tua dan lain-lain.
Nah, yang kedua ada seleksi TWK, yaitu tes wawasan kebangsaan. Tes wawasan kebangsaan meliputi seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan lain-lain. Yang ketiga ada tes TIU, yaitu tes intelijensi umum. Jadi itu seperti tes psikotes, seperti penalaran. Nah, yang keempat ada tes kesehatan. Di situ kita dicek semua, pertama melalui mata, itu kaki, postur tubuh, ya. Ada cacat enggak? Iya. Gitu ya. Dan lolos semuanya ya, Latisa ya, alhamdulillah. Baik Latisa, itu tadi ya penjelasan dari Latisa. Ketika lolos seleksi ada tahapan-tahapannya dan itu nggak mudah ya menurut kami, nggak mudah, harus dilakukan tahapannya, dan yang lolos itu nggak sembarang lolos kalau begitu. Ada tes-tesnya juga. Denis sekarang, Denis pasti juga tesnya sama ya, nggak perlu tak ulang pertanyaannya ya. Tesnya juga sama seperti Latisa. Di sini saya pengen tahu Denis ketika masuk menjadi seorang Paskibraka Kabupaten Jepara 2025, ketika mengikuti latihan, ketika mengikuti karantina, dan ketika terpilih menjadi seorang pengerek bendera ini. Kan nggak semua bisa terpilih ya, meskipun di situ satu kelompok, tetapi tidak semua bisa terpilih menjadi pengerek bendera. Betapa bangganya ketika Denis terpilih. Seperti apa itu pengalamannya ketika di masa latihan? Tentunya sebelumnya saya tidak menyangka, karena merasa saya tidak begitu mencolok di hadapan teman Ada saya. berapa temannya di situ? Semuanya? Ada 30 orang. 30 orang. Denis terpilih menjadi seorang pengerek bendera. Iya, benar. Iya, bisa dilanjutkan seperti apa? Untuk pengalamannya mungkin giat dalam berlatih fisik, agar fisik kita itu tidak kaget saat pelaksanaan diklat. Tentu saja bagi teman-teman yang lain itu juga harus lebih giat dalam berlatih supaya apa yang bisa dicapai itu terlaksana. Ada nggak kejadian-kejadian ketika Denis latihan kemudian ada kejanggalan, Denis tiba-tiba keseleo atau tiba-tiba gliyeng mau jatuh atau apa, kejadian apa, makan ternyata tiba-tiba di tengah-tengah makan keselak atau apa gitu, sama Bu Yulia pengen curhat atau apa gitu, Denis seperti apa? Tentu saja ada, Kak. Ada ya, seperti apa, coba ceritain. Pada saat awal pelaksanaan diklat, badan saya itu tentunya kaget dengan fisik-fisik yang dikasih para pelatih. Oh, sempat gitu. Ya. Kagetnya seperti apa? Tiba-tiba menggigil gitu? Tiba-tiba seperti lemas, capek. Itu pas minggu pertama ya? Ya. Adaptasinya masih terkaget-kaget gitu. Ya, benar. Oh iya. Namun seiring berjalannya waktu, diri saya bisa menyesuaikan dengan keadaan. Kagetnya itu ketika pas apa? Pas makan tiba-tiba lemes, atau karena makannya telat tiba-tiba lemes, atau seperti apa itu, Denis? Ketika pada saat kegiatan malam, Kak. Oh, kegiatan malam. Ada apa di kegiatan malam? Seperti latihan pengukuhan. Oh, pengukuhan latihannya kayak gimana itu? Kok bisa kaget gitu? Pada saat itu latihannya itu berdiri. Nah, berdiri itu lumayan lama. Terus saya merasa kayak kunang-kunang gitu. Mungkin karena faktor kecapean atau apa gitu, Kak. Sempat kunang-kunang. Tapi setelah itu bisa teratasi ya, Denis ya. Bisa. Sampai sekarang sehat ya. Oh, Kunang-kunangnya cuma sekali aja kan, nggak 2 kali. Kunang-kunang itu 2. Kalau sekali kunang ya, Pak. Kunang ya berarti ya, jangan 2 kali ya. Baik Denis, terima kasih ya, itu pengalaman yang bisa di-share ke kita. Ternyata seru juga ya. Ada ini, ada itu. Tadi Latisa juga menceritakan seperti apa tes-tesnya. Ini saya mau ke siapa? Nihat. Iya, Kak. Nihat dari SMA mana? Saya dari SMA Negeri 1 Pecangaan. SMA Negeri 1 Pecangaan. Kalau Denis tadi dari? SMK 1 Bangsri. SMK 1 Bangsri. SMA Negeri 1 Pecangaan. Di sini tidak saya tanya tentang tes, saya juga tidak tanya tentang kejadian-kejadian kunang-kunang, tapi saya pengen tanya ketika di karantina. Nihat ini ketika di karantina kan sudah tidak pegang HP. Dilarang megang HP, dilarang ketemu keluarga, memang benar-benar di karantina digembleng. Masa karantina ini saya pengen tahu seperti apa pengalamannya Nihat. Ya pas karantina ya pastinya kita disuruh untuk
mandiri kayak segala macam kegiatan seperti mencuci sendiri. Mencuci sendiri? Iya. Memang selama ini nggak pernah mencuci sendiri? Iya. Nggak tahu. Iya, terus mencuci sendiri, terus? Ya samanya kayak tidak megang HP selama seminggu gitu. Gerah nggak ketika diminta tidak pegang HP seminggu itu? Seperti apa perasaannya? Rasanya ya kayak tiba-tiba nggak pegang selama seminggu. Terus kayak linglung gitu? Iya kayak linglung juga. Terus caranya supaya tidak merasa linglung, tidak merasa pengen pegang HP, cara mengatasinya gimana nih, Hat? Ya itu kayak selalu ngobrol sama teman-teman di kamar, kayak membagi waktu dengan pengalaman pribadi berbagai sekolah itu, menceritakan semua hal yang pernah dirasain itu. Intinya saling curhat sama Iya. teman, berbagi pengalaman begitu ya Nihat ya. Dan di sini saya juga pengen tahu kayak gimana sih ketika ada latihan dan kemudian Nihat itu ada kejadian gitu. Ada nggak itu kejadian? Untuk pas di latihan ya pastinya ada. Kayak gimana itu? Ya pas latihan kayak tiba-tiba berlatih ditunjuk jadi pengibar bendera. Padahal belum siap karena belum latihan juga. Gini loh Nihat, saya pengen tahu ketika Nihat ini ikut latihan ya, mungkin kesan-kesannya kepada pelatih-pelatih dari Polres, dari Kodim, mungkin ada yang keras, ada yang galak, atau seperti apa Nihat? Bisa disampaikan ke kita, nggak apa-apa, saring-saring aja. Memang dari pelatih-pelatih itu nggak ada yang galak. Apa? Cuma nggak ada yang kayak bentak-bentak gitu. Oh, nggak ada yang bentak-bentak Iya. gitu ya, semuanya enak ya. Iya. Seperti apa itu? Seperti kayak memberikan lelucon gitu, memberikan semangat dan motivasi yang didapatkan itulah. Iya. Samanya ya dari kita kayak harus senang, jangan kayak terpaksa gitu. Oh, ayo dijalankan dengan enjoy, jangan Iya. terpaksa. Iya, seperti podcast ini juga ayo kita enjoy, jangan terpaksa gitu ya, Nihat ya. Baik. Dan mungkin dari pelatih itu juga mungkin dari Nihat sendiri ketika dilatih oleh para pelatih-pelatih yang hebat di sana waktu itu, ada nggak kejadian-kejadian mungkin Nihat salah gerakan atau belok kiri terus tiba-tiba Nihat belok kanan gitu, kejadian kayak gitu nggak? Ya kalau kejadian seperti itu ya pastinya Iya. ada. Oh, ada. Tapi di latihan pas di laksanakan juga kayak tiba-tiba kayak tidak percaya diri, gak pede gitu. Terus ketika Bu Yulia tadi menyampaikan ketika latihan pas hujan terus bermandikan lumpur seakan-akan seperti itu gimana perasaan Nihat? Rasanya kayak Ketika becek hujan, habis hujan terus kemudian latihan, nah itu loh pengen tahu juga. nah itu kayak pas kejadian itu ya kayak gimana gitu ya pas dilakukan latihan itu ya kayak susah, kayak harus adaptasi sama lumpur-lumpurnya juga. Iya. Lapannya yang bergunduk gitu juga. Tanah yang bergunduk ya. Iya. Sepatunya sempat tenggelam nggak itu? Iya. Terus sepatu ya cuma kayak berlumpur aja. Oh, berlumpur. Baik Nihat, terima kasih Bu Yulia, ini adik-adik yang sangat luar biasa, terdidik, karakternya juga sudah terbimbing, attitude-nya sudah sangat bagus. Ketika setelah sampai di sini mereka sudah selesai melaksanakan tugas sebagai Paskibraka 2025 ini Bu Yulia. Apakah ini nanti momennya akan berkelanjutan seperti apa? Kemudian mungkin untuk mereka yang sudah terdidik jiwa karakternya, seperti tema yang kita angkat, menyongsong generasi muda yang berkarakter. Seperti apa pendapat dari Bu Yulia? Monggo. Ya, terima kasih Mbak Dida. Tentu saja anak-anak ini kan sudah terpilih di antara teman-temannya. Otomatis anak-anak ini akan menjadi teladan bagi teman sebayanya. Jadi kita akan terus berkelanjutan membina mereka, karena setelah ini mereka akan menjadi duta Pancasila. Oh, masih nyambung Ya, gitu ya? tentu saja menjadi duta Pancasila juga ada persyaratannya. Mereka harus mengikuti diklat, dan diklat mereka harus lolos. Setelah itu mereka akan dilantik menjadi duta Pancasila. Tugas duta Pancasila itu adalah menularkan, menyebarkan nilai-nilai Pancasila
kepada teman sebaya dengan menggunakan cara-cara yang sesuai dengan usia mereka. Karena dengan menyebarkan nilai-nilai Pancasila kepada teman yang lebih tahu, yang lebih gampang tersampaikan adalah mereka dengan teman-temannya, ataukah dengan melalui konten-konten yang positif, ataukah melalui kegiatan-kegiatan yang positif, itu nanti kita akan membimbing mereka. Jadi tidak berhenti di sini saja ya? Iya, tentu saja Duta tidak. Pancasila nanti seleksi? Tidak seleksi, tapi mereka akan mengikuti diklat. Jadi diklat itu mereka kalau sudah lulus, diklat itu yang menyelenggarakan dari BPIP pusat, dari Jakarta, mereka lolos mereka mendapat sertifikat menjadi duta Pancasila. Dan juga terkait dengan karakter tadi ya Mbak Dinda. Jiwa karakter ini ada pesan-pesan dari Ibu untuk mereka, jiwa yang berkarakter itu harus bagaimana? Kalau jiwa-jiwa yang berkarakter, karena mereka menjadi duta Pancasila, otomatis karakter mereka itu ya harus mencerminkan nilai-nilai yang ada di Pancasila. 5 sila itu. Iya, dari 5 sila itu mereka harus menyampaikan dan menyebarkan kepada teman-temannya. Yang kita tahu bahwa zaman itu sudah semakin global. Perkembangan zaman sudah semakin maju, tantangannya juga semakin besar. Nah, ini bagaimana mereka bisa menyikapi tantangan zaman itu dan mereka tetap menjadi jiwa yang Pancasila, tidak melupakan akar rumput bangsa kita. Itu yang kita mau dari mereka. Baik Ibu Yulia, mungkin ada satu hal yang mungkin bisa Ibu Yulia sampaikan, ucapan terima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukung kegiatan latihan dan juga acara pengibaran bendera Hari Merdeka 17 Agustus 2025 yang ke-80 ini, sehingga Paskibraka bisa berhasil menjalankan tugas dengan sukses, lancar, dan berkah. Ucapan terima kasih dari Ibu Yulia kepada semua pihak. Terima kasih Mbak Dinda. Kami sebagai koordinator atau pendamping dari Paskibraka, kami tidak bisa sampai sukses melaksanakan acara ini kalau tidak dibantu dengan berbagai pihak, yang terutama yang pertama kali kami sampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Bupati Jepara dan Bapak Wakil Bupati Jepara atas dukungan moral, spiritual, material kepada kami sehingga kami bisa melaksanakan tugas dengan baik. Yang kedua kepada Bapak-Bapak Forkopimda, yang ketiga kepada Bapak Kepala Baksbangpol Kabupaten Jepara atas dukungannya kepada kami, kepada Bapak Pelatih, dan kepada semua pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu karena memang ini ranahnya itu keluarga besar Paskibraka, memang yang melaksanakan dari berbagai pihak, dan kami sangat-sangat merasa nyaman dalam bekerja sehingga membantu kami sampai terlaksananya kegiatan ini dengan lancar. Kita bisa bersama-sama untuk bekerja sampai akhirnya kita berhasil. Demikian. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Bu Yulia. Letisa, mungkin closing statement ya Letisa ya, sebagai sosok generasi muda yang berkarakter. Menurut Letisa ini seperti apa? Menurut saya sebagai generasi muda zaman sekarang, sebagai jiwa muda yang berkarakter, yaitu kita harus selalu menjaga pergaulan kita, menjaga adab dan sopan santun ketika bertemu guru maupun pelatih nantinya, dan juga memiliki sikap yang mengamalkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Amin, bisa ya Letisa ya. Bismillah. Baik, Danis, silakan, seperti apa jiwa berkarakter menurut Danis sebagai generasi muda yang hebat ke depan? Sebagai generasi muda, marilah kita terapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita. Sebagai generasi yang menuju Indonesia Emas, jangan lupakan nilai-nilai Pancasila, karena bila kita menerapkan bisa jadi beruntung di masa depan. Amin. Hebat Danis, terima kasih. Nihat sekarang, seperti apa Nihat, generasi muda yang berkarakter? Generasi yang berkarakter yaitu generasi yang bernasionalisme tinggi terhadap tanah Indonesia, mencintai beberapa budaya dan menorehkan beberapa prestasi-prestasi, dan juga nilai-nilai jangan lupa dilupakan
dalam selama sehari-hari, dan juga saling bertoleransi, menjaga perdamaian, dan saling menghormati. Baik, terima kasih Nihat, yang terbaik untuk Nihat ya ke depannya ya. Baik, terima kasih Bu Yulia, terima kasih Ladisa, terima kasih Janis dan Nihat, dan semoga ini bermanfaat acara podcast kita di kali ini. Amin. Untuk kita semua para generasi muda menjaga karakter ini sangat penting. Semoga bermanfaat sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.